Halo semua, jadi waktu aku dilantik jadi rektor, banyak banget yang tanya sama aku, Bu Risa, gimana sih caranya bernegosiasi sama orang yang lebih tua? Kepangkatannya itu lebih tinggi daripada ibu, yang umurnya itu lebih senior dari ibu. Gitu ya, jadi kali ini kita akan membahas gimana caranya kita bernegosiasi, terutama dengan orang yang lebih senior daripada kita. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas gimana caranya bernegosiasi dengan orang yang lebih senior daripada kita. Dan kita harus ingat nih, untuk negosiasi dengan orang yang lebih senior, itu ada hal satu yang penting banget. Itu adalah kita mau menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Berbeda dengan negosiasi-negosiasi lain, misalnya sama supplier gitu ya. Itu kadang-kadang kita nggak perlu untuk menjaga hubungan segitunya. Tapi kalau dengan senior kita harus ingat, kita harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Aku akan ngomongin 4 hal yang aku lakuin waktu aku itu bernegosiasi dengan orang yang lebih senior dengan aku. Dan nanti di akhirnya aku akan memberikan 1 atau 2 kasus nih, kira-kira gambarannya gimana gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah untuk tahu interest lawan kalian gitu. Jadi kalian yang pertama harus tahu dulu, mereka ini sebenarnya interestnya kenapa kok berbeda pendapat dengan kalian. Harus bisa dipikirkan dulu dan diamati. Kira-kira orang ini itu kepinginnya apa? Karena dengan mengetahui hal tersebut, ini kita masuk yang kedua. Misalnya kita tahu nih keinginan orang tersebut, kita bisa menjadikan mereka partner. Ada sebuah buku yang terkenal banget, yang judulnya Getting to Yes. Ini yang ngarang ini profesor di Harvard, dan itu keren banget. Dia bilang, separate the person from the problem tuh ya. Dan kalau kalian udah separate itu, kalian bisa menjadikan mereka partner kalian. Dan bisa menemukan yang ketiga, win-win solution. Jadi sebuah solusi yang sama-sama menguntungkan buat kalian dan juga senior kalian. Lalu yang keempat, itu adalah ketahui batna kalian. Batna ini agak teknis, ini kepanjangan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. Dan itu adalah alternatif terbaik. Kalian mau kompromi segimananya sih? Jadi apa sih kompromi terbaik yang kamu mau lakukan? Jadi misalnya kalian nggak disetujui dan kalian nggak bisa ketemu sebuah agreement, nggak apa-apa, aku nggak negosiasi ini nggak menang juga nggak apa-apa, atau debat ini aku nggak menang juga nggak apa-apa. Pokoknya asal aku mendapatkan A, itu aku cukup nggak apa-apa. Misalnya aku aslinya mau 100, tapi kalau aku 30 aja udah cukup. Itu batna. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa ngeliat nih aku kasihin resource di bawah tentang batna itu apa. Tapi intinya simple. Sebenarnya kalian mau kompromi semana sih gitu. Jadi 4 hal itu yang paling penting misalnya kalian mau negosiasi dengan orang yang lebih senior. Kalau misalnya aku nih jadi mahasiswa, aku bakal ngomong nih, Pak atau Bu gitu ya, tolong apakah bisa untuk pekerjaan A ini dimundurkan deadline-nya menjadi 2 minggu ke depan, karena maaf banget saya ini sekarang memiliki problem ABCDE. Misalnya Bapak, oke, nanti PR saya akan saya printkan dan akan saya berikan langsung ke meja Bapak. Dan saya akan ingatkan Bapak nih, saat saya sudah mengumpulkan, akan saya WA juga. Nah, apa sih yang aku sekarang cariin di situ? Itu kan sebenarnya kalau kamu mau negosiasi sama dosen, kamu harus tahu kalau kamu mau negosiasi itu dosennya nggak mau repot pasti. Terus yang kedua, pasti mereka kepingin solusi. Kalau misalnya kamu cuma minta, Pak minta perpanjangan dong, tapi kamu nggak ngomong nih, mau 1 minggu apa 2 minggu, terus nggak ngomong juga problemmu itu apa, nanti mereka ya males lah, ngapain ngasihin ke kamu treatment khusus gitu kan. Atau kenapa kok dia harus mikirin solusi dari problemmu, padahal problemmu sendiri dia nggak tahu gitu. Dan menurut aku itu penting banget. Kalau aku jadi dosen, misalnya aku diberikan nih, di offer sebuah solusi 2 minggu dari sekarang, aku bisa mempertimbangkan, oh 2 minggu, wah itu mungkin terlalu panjang ya, 1 minggu aja deh. Soalnya dosen kalian bilang 1 minggu, at least kalian udah punya perpanjangan waktu 1 minggu. Itu karena berarti best alternatifnya kan. Soalnya aku mikir, oh iya kalau gitu aku sekarang kalau nggak dapat 2 minggu, 3 hari aja cukup. Berarti udah oke kan, negosiasinya sukses. Jadi waktu dulu aku masih kuliah ngambil part time, dan waktu itu aku kerja sama bosku ini yang dia kerja di World Bank. Jadi ada seseorang ini, dia membuat sebuah startup, dan waktu itu aku jadi part time di sana. Dan waktu itu tuh kerjaannya based on hours, diminta untuk aku setiap minggu kerja selama 15 jam nih. Dan waktu itu aku ngerasa, wah ini kalau 15 jam kayaknya nggak cukup dengan aku ngerjain full 5 kelas di Berkeley, dengan aku ngerjain 15 jam ekstra untuk part time-ku, itu kayaknya nggak cukup nih waktunya. Jadi waktu itu aku negosiasi dong sama orang, Bu, aku oke banget, tapi semester ini aku kayaknya nggak bisa nih. Kalau misalnya
aku harus plan 15 jam seminggu. Aku bisanya nih kira-kira 1 minggu itu 10 jam. Kalau misalnya ibu oke, nanti aku pastikan apapun yang nanti dikasihkan ibu hari Senin, minggu depannya pokoknya pasti sudah selesai. Apa sih yang aku lakukan? Itu aku memprovide sebuah solusi. Maaf, aku nggak bisa dengan posisiku yang sekarang ini waktu ngambil kelas banyak. Jadi aku minta keringanan. Yang keringanan itu adalah 10 jam. Jadi sudah ada solusinya. Dan aku ngasihin win-win solution, yaitu adalah asal pekerjaannya diberikan 1 minggu sebelum, pasti sudah selesai minggu depannya. Bosku, kepingin apa sih sebenarnya? Kepingin stabilitas kan? Kepingin kalau misalnya pekerjaan yang diberikan itu pokoknya selesai deadline. Nah, kalau misalnya ini untuk pekerjaan berapa jam, itu maknanya bisa kita pikirin kayak gini nih. Oh, mungkin kalau misalnya aku mau 10 jam per minggu. Tapi misalnya harus 13 jam per minggu pun itu aku nggak apa-apa gitu. Dan kalau dari kedua cerita tadi, Batna itu sebenarnya kita pikirkan, ngelihat range-nya kamu tuh mau kompromi seperti apa. Kalau kamu udah tahu range itu, waktu nanti kamu bernegosiasi, waktu nanti kamu berdebat, itu akan jauh lebih mudah buat kamu. Karena kamu tahu nih, pokoknya di titik itu aku mau terima. Jadi itu 2 contoh yang bisa aku kasihin ke kalian. Semoga bisa kalian gunakan dan bisa kalian praktekkan, mau ke dosen atau ke bos kalian. Semoga ini berguna. Misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Dan juga jangan lupa untuk cek nih video-video lain di bawah ini. Oke, thank you for watching. Dadah.